Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah kami. Sebelumnya kami beranggotakan saya sendiri, Feni Marlina, dan Khairunisa, Dahlianti, Firna Rusyanti, serta Elvina Indriani. Di sini yang akan kami jelaskan adalah mengenai film Platyhelminthes. Ada pula pengertian dari film Platyhelminthes itu sendiri berasal dari bahasa Yunani plati yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok ini memiliki tubuh pipih dorfocentral. Platyhelminthes juga dikelompokkan sebagai hewan tripoplastik karena memiliki 3 lapisan jaringan, yaitu ektodermis lapisan luar, mesodermis lapisan tengah, dan endodermis lapisan dalam. Ada ciri-ciri umum tentang Platyhelminthes. Platyhelminthes ada yang bersifat parasit dan yang hidup bebas di perairan. Cacing tidak memiliki sistem peredaran darah dan bernafas dengan seluruh permukaan tubuh. Platyhelminthes mempunyai bentuk tubuh pipih, mempunyai rongga tubuh atau selam, dan alat pencernaannya tidak sempurna. Ada pula morfologi di struktur Platyhelminthes. Tubuhnya bersimetri bilateral, tersusun 3 lapisan. Yang pertama ada endoderma, yang kedua mesoderma, dan yang ketiga ektoderma. Ada pula habitat atau cara hidup Platyhelminthes. Platyhelminthes ada yang hidup bebas maupun parasit. Hidup bebas memakan hewan dan tumbuhan atau zat organik lainnya seperti sisa progarisma. Platyhelminthes parasit hidup pada jaringan atau cacing tubuh inangnya. Habitat Platyhelminthes hidup bebas adalah air tawar, laut, dan tempat yang lainnya yang berlembab. Platyhelminthes yang parasit hidup dalam tubuh inangnya, endoparasit pada siput, sapi, babi, atau manusia. Ada pula cara berkembang biak daur hidup Platyhelminthes. Anggota film ini umumnya berkembang biak secara asexual dan seksual. Perkembangan cacing ini ada 2 macam, yaitu perkembangan secara telur. Maksud dari perkembangan secara langsung yaitu telur menetas menjadi cacing tetapi menyerupai cacing dewasa begitu. Dan tidak langsung itu maksudnya memiliki bentuk larva yang bersilia. Ada pula klasifikasi Platyhelminthes di dalam kelas Tuberlaria berambut getar. Yang termasuk dalam kelas ini memiliki ciri-ciri. Anggota Tuberlaria merupakan kelompok cacing pipih yang memiliki silia. Biasanya hidup di air tawar jernih melekat pada batuan dan daun. Panjang tubuh Planaria mencapai 2-3 cm. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan epidermis yang mengandung kelenjar-kelenjar unisel dan yang terbuka. Bagian kepala Planaria termasuk bentuk segitiga. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, dan usus. Sistem alat ekresi pada jenis cacing ini merupakan sel api, berproduksi menggunakan cara generatif dan vegetatif, bersifat hematrodit, dan dikenal sebagai daya regenerasi yang tinggi. Ada pula klasifikasi Platyhelminthes di dalam kelas Dermatoda atau cacing isap. Permukaan tubuh yang bersilia tetapi diliputi kutikula. Cacing ini memiliki alat hisap 1 atau lebih yang terdapat di sekitar mulut atau bagian ventralnya tubuhnya. Alat hisap ini dilengkapi dengan gigi kelatin. Saluran pencernaan bercabang 2, sedangkan sistem ekresi dan sarafnya berupa dengan Tuberlaria. Ada pula sistem reproduksi. Ada yang hermafrodit, umumnya memiliki siklus hidup yang rumit dengan pergantian fase seksual dan aseksual, misalnya pada Schistosommidae. Klasifikasi Platyhelminthes di dalam kelas Cestoda atau cacing pita. Cacing yang termasuk ke dalam kelompok Cestoda berbentuk pipih seperti pita, tidak mempunyai saluran pencernaan dan bersifat endoparasit di dalam saluran pencernaan vertebrata.
Contoh cacing pita yang dikenal adalah Tania solium dan Taena sigenta begitu. Ada pula manfaat atau dampak plat helminthus bagi kehidupan manusia, yaitu manfaatnya adalah sebagai usaha untuk mencegah infeksi cacing pita pada manusia dan pada inang, biasanya memutuskan daur hidup cacing pita, baik dengan cara mencegah cara samping inang perantara terkena infeksi maupun dengan jalan mencegah jangan sampai inangnya sendiri terkena infeksi. Selain itu, juga membuang tinja manusia diatur menurut syarat-syarat kesehatan sehingga tidak memungkinkan heksaan yang keluar selama tinja-tinja itu sampai tertelan babi. Sementara itu, daging babi, sapi, ikan yang mungkin mengandung sinterkус harus dimasak sebaiknya oleh manusia. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.